Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang momentum sudut. Kita sudah mempelajari momentum pada gerak linier, sekarang pada gerak rotasi juga ada yang namanya momentum. Tetapi namanya momentum sudut. Nah, momentum sudut ini adalah suatu nilai yang dimiliki oleh suatu benda yang berotasi, di mana semakin besar momentum sudut suatu benda, maka akan semakin sulit suatu benda tersebut untuk dihentikan dari gerak rotasinya. Sebagai contoh, roda sepeda yang bergerak itu akan lebih mudah dihentikan daripada roda mobil yang bergerak dengan kecepatan sama. Kenapa? Karena roda mobil artinya memiliki momentum sudut yang lebih besar daripada roda sepeda. Nah, jadi momentum sudut ini adalah besaran vektor. Besaran vektor artinya dia memiliki nilai, juga memiliki arah. Sekarang kita lihat nilainya. Nilai untuk momentum sudut ini dinyatakan dengan I dikali omega. I ini adalah momen inersia, kemudian omega itu adalah kecepatan sudut. L ini adalah momentum sudut. Yang satunya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Kemudian momen inersia kilogram meter kuadrat, sedangkan kecepatan sudut adalah radian per sekon. Nah, karena dia besaran vektor, artinya dia juga memiliki arah. Nah, arahnya ini bisa kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kepalan jari itu menunjukkan arah rotasi, kemudian arah jempol itu akan menunjukkan arah momentum sudutnya. Kemudian kita lanjut ke hukum kekekalan momentum sudut. Nah, sama halnya dengan gerak linier, pada gerak rotasi juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut dengan syarat tidak ada gaya luar yang berpengaruh. Jadi jika resultan momen gaya pada sebuah benda bernilai 0, maka momentum sudut bernilai tetap atau konstan. Contohnya seperti ini. Seorang penari balet berputar dengan tangan terentang sepanjang 150 cm dan kecepatan sudut itu 10 radian per sekon. Lalu penari melipat tangannya menjadi 75 cm sepanjang siku. Berapakah kecepatan sudut akhir? Nah, di sini tidak dinyatakan bahwa sang penari balet mendapatkan gaya dari luar. Artinya berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum sudut awal sebelum dia melipat tangannya itu akan sama dengan momentum saat dia melipat tangannya. Maka L1 sama dengan L2. L itu kita ganti rumusnya jadi momen inersia dikali omega. Berarti I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Nah, momen inersia untuk penari ini pasti nilainya kmr kuadrat. Nah, K ini apa? K ini adalah konstanta. Misalnya begini, bola pejal momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat. Berarti nilai K-nya itu sebesar 2/5. Nah, jadi selama bendanya sama, maka K ini akan bernilai sama. Kita lihat di sini yang berputar dengan tangan terentang itu adalah penari yang sama dengan saat dia melipat tangannya. Berarti nilai K-nya sama. Kalau nilai K-nya sama dan orangnya sama, berarti masanya juga sama, bisa kita coret. Kemudian dimasukkan nilai jari-jari sepanjang 150 cm, kita ganti menjadi meter, dapatnya 1,5 meter. Kemudian 75 cm untuk yang R2 ketika tangannya dilipat, itu 0,75 meter. 1,5 dikuadratkan dikali 10 sama dengan 0,75 dikuadratkan. Nah, ini 1,5 dengan 0,75 bisa sama-sama dibagi 0,75. Ini kalau dicoret dapatnya 1, ini kalau dicoret dapatnya 2. 2 dikuadratkan hasilnya 4. Maka kita lihat bahwa kecepatan sudut akhir ketika tangannya dilipat adalah 40 radian per sekon.
Kita lanjut energi pada gerak translasi dan rotasi. Nah, kalau benda itu bergerak, pasti dia memiliki energi kinetik. Nah, karena dia bergeraknya lurus dan juga bergerak rotasi, maka dia memiliki kedua energinya. Nah, kemudian kalau dia memiliki ketinggian terhadap permukaan tanah, dia juga memiliki energi potensial. Mari kita lihat satu-satu. Energi kinetik translasi setengah mv kuadrat, ini sudah kita pelajari. Kemudian energi kinetik rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, massa di sini ini sama dengan momen inersia pada gerak rotasi. Kemudian kecepatan linear pada gerak translasi itu sama dengan kecepatan sudut pada gerak rotasi. Nah, kemudian kalau dia memiliki ketinggian, maka dia memiliki energi potensial. Nah, bagaimana dengan energi mekanik? Energi mekanik ini merupakan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Nah, jadi energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Karena dia bergerak translasi dan juga rotasi, dia bergerak lurus iya, berputar pada porosnya iya, maka energi kinetiknya adalah gabungan energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, jadi kita masukkan ke rumusnya, energi potensial MGH ditambah energi kinetik translasi ditambah energi kinetik rotasi. Kemudian ini adalah satuannya. Kita lanjut hubungan torsi dengan kecepatan sudut. Nah, torsi ini seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa torsi adalah hasil perkalian dari lengan gaya dengan gaya. Nah, gaya ini kan merupakan hasil dari perkalian massa dengan percepatan linear. Nah, ingat lagi hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut, di mana percepatan linear ini merupakan hasil perkalian dari jari-jari dengan percepatan sudut. Nah, jadi di sini ada 2 R-nya, kita masukkan M, R dikali RR kuadrat dikali alfa. MR kuadrat ini adalah besaran yang menyatakan momen inersia. Nah, artinya apa? Torsi ini juga sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Kemudian kita lanjut penerapan dari dinamika rotasi ini dan penerapannya dengan hukum 2 Newton. Penerapannya dalam kehidupan itu seperti apa? Ini contohnya sebuah benda yang digantung dengan katrol. Nah, jika bendanya digantung dengan katrol, otomatis bendanya akan bergerak ke bawah. Jadi arah percepatannya ke bawah. Kemudian di sini tidak dinyatakan bahwa massa talinya diabaikan. Kemudian gesekan antara tali dengan katrol juga tidak diabaikan. Artinya saat bendanya turun ke bawah, katrolnya ikut berotasi. Berarti kita harus mempertimbangkan gerak rotasi dalam menganalisis gerak balok ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu gaya apa saja yang bekerja pada balok. Yang pertama kita punya gaya berat, selalu mengarah ke pusat bumi. Kemudian tegangan tali yang arahnya selalu keluar dari benda yang kita tinjau. Ketika kita meninjau balok, arah tegangan talinya ke atas. Dan ketika kita meninjau si katrol, arah tegangan talinya ke bawah. Kemudian ini adalah jari-jari dari si katrol. Ini tegangan tali. Kemudian kita masukkan ke rumus torsi sama dengan I kali alfa, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, di sini yang menyebabkan benda berotasi itu adalah tegangan tali yang arahnya ke bawah. Berarti tegangan tali adalah gayanya, ini jari-jari adalah lengan gayanya. Jarak tegak lurus dari gaya ke pusat rotasi, berarti R dikali T sama dengan I dikali alfa, R dikali T sama dengan. Nah, kenapa di sini kita buat momen inersianya setengah mr kuadrat? Karena katrol ini dianggap sebagai silinder pejal. Jadi silinder pejal ini momen inersianya adalah setengah mr kuadrat dikali. Nah, di sini alfa sama dengan A per R. Tadi kita sudah tahu bahwa percepatan sudut sama dengan
percepatan linear dibagi R, atau percepatan linear merupakan hasil perkalian dari percepatan sudut dengan jari-jari. Nah, di sini ada R, di sini juga ada R, berarti R-nya tinggal 1, di bawah sini juga ada 1 R, maka R-nya hilang. Maka kita dapatkan tegangan tali untuk katrol adalah setengah massa katrol. Nah, M besar ini adalah massa katrol, sedangkan M kecil adalah massa balok. Kemudian kita lihat penerapannya pada hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Kalau bendanya jatuh ke bawah, berarti yang searah dengan percepatan adalah mg. Berarti tegangan tali arahnya ke atas karena yang kita tinjau adalah balok, bukan si silindernya atau si katrolnya. Nah, jadi kalau kita meninjau balok, tegangan talinya ke atas, berarti arahnya berlawanan dengan percepatan, maka kita dapat M dikali G dikurang T, karena yang searah dengan percepatan adalah gaya berat. M dikali G dikurang T yang arahnya ke atas sama dengan M dikali A. Kemudian M dikali G dikurang T. Nah, T di sini kita ganti dengan T yang sudah kita dapatkan di atas. Setengah massa katrol dikali percepatan sama dengan M dikali A. Yang sama-sama A kita kumpulkan di satu ruas. Kemudian kita dapat M kali G sama dengan A, A-nya dikeluarkan, setengah M ditambah M. Maka hasil akhirnya kita dapatkan percepatan untuk benda yang digantung dengan satu katrol. Sebuah benda yang digantung dengan katrol adalah massa dikali percepatan gravitasi per setengah massa katrol ditambah massa balok. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah silinder pejal berjari-jari 15 cm diubah ke meter, bermassa 2 kg dijadikan katrol untuk sebuah sumur, seperti tampak pada gambar. Batang yang dijadikan poros memiliki permukaan licin sempurna. Sutas tali yang massanya dapat diabaikan digulung pada silinder. Kemudian sebuah ember bermassa 1 kg diikatkan pada ujung tali. Nah, artinya di sini adalah massa katrolnya 2 kg, massa embernya 1 kg. Tentukan percepatan ember saat jatuh ke dalam sumur. Kita boleh menggunakan rumus ini yang sudah jadi, dengan syarat kita harus tahu mana yang bendanya, mana yang katrolnya. Itu yang pertama. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita menguraikan sendiri. Nah, jadi yang pertama kita buat diketahui dulu. Jari-jarinya 15 cm berarti 0,15 meter. Massa katrolnya 2 kg. Karena dia katrolnya itu adalah silinder pejal, maka momen inersianya setengah mr kuadrat. Ini ketetapan. Kemudian massa beban 1 kg. Nah, ini dia gambarnya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Torsi sama dengan I dikali alfa. Sama seperti yang tadi, jari-jari dikali tegangan tali sama dengan I diganti setengah mr kuadrat A per R. Didapatkan bahwa tegangan tali besarnya sama dengan setengah massa katrol dikali percepatan. Kemudian, sigma F sama dengan M kali A. Ini hukum 2 Newton. T dikurang mg sama dengan M dikali A. Ini maaf ya, seharusnya ini mg dikurang T, karena dia jatuhnya ke bawah. Ini tolong diperbaiki saja nanti di catatannya, harusnya di sini mg dikurang T. Karena yang searah dengan percepatannya itu gaya beratnya, bukan tegangan tali. Nah, ini yang benarnya. Ini terbalik. M dikali G dikurang T. T-nya ini setengah MA dimasukkan ke sini. Jadi ingat ya, tadi ini terbalik, harusnya MG dikurang T. M dikali G dikurang setengah massa katrol dikali percepatan sama dengan massa. Nah, yang bergerak di sini kan balok, berarti massanya harus massa balok dikali A. Kita masukkan angkanya dan akhirnya kita dapat bahwa percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana dengan dua benda yang digantung dengan katrol? Yang pertama, kita lihat benda pertama, dia memiliki W1, karena bendanya ada 2, maka beratnya juga 2. Karena dia digantungkan dengan tali, maka ada tegangan tali. Ketika kita tinjau balok, tegangan tali arahnya ke atas. Ketika kita tinjau katrol, arah tegangan talinya ke bawah. Kita anggap itu sebagai T1. Kemudian kita lihat benda 2.
dia memiliki berat yang arahnya ke bawah, kemudian dia juga memiliki tegangan tali yang besarnya sebagai T2. Kemudian untuk mencari percepatannya kita masukkan ke rumus gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Yang berotasi itu katrolnya. Nah, ketika kita meninjau katrol, T1 arahnya ke bawah, T2 juga arahnya ke bawah. Ingat tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi benda yang kita tinjau. Jadi T1 arahnya ke bawah, karena W1 itu lebih besar daripada W2, otomatis di sebelah kiri arah gerakannya ke bawah, di sebelah kanan arah gerakannya ke atas, baloknya ya. Nah, karena yang searah dengan arah gerakan balok itu adalah T1 yang arahnya ke bawah, maka untuk torsi R dikali T1 dikurang T2. Loh, kenapa harus T1 kurang T2? Karena gaya yang bekerja di sini ada dua buah. Yang searah dengan gerak luncur balok adalah T1 arahnya ke bawah, maka T1 yang di depan. Kemudian R dikali T1 dikurang T2 sama dengan I-nya kita ganti, alfanya juga kita ganti. Nah, didapatkan bahwa T1 kurang T2 sama dengan setengah M dikali A. R ini sudah saling meniadakan. Kemudian kita masukkan ke hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ada dua buah. Yang pertama kita tinjau benda satu. Sigma F pada benda satu sama dengan massa benda satu dikali A. Nah, yang bekerja pada benda satu itu ada gaya berat dan tegangan tali. Karena balok ini jatuhnya ke bawah di bagian kiri, maka yang searah dengan percepatannya itu adalah W1. Maka di sini W1 dikurang T1. Nah, ingat lagi T1 arahnya ke atas karena yang kita tinjau adalah balok. Tegangan tali selalu keluar atau selalu menjauh dari benda yang kita tinjau. Kemudian W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Ini kita uraikan dari jadi M1 dikali G dikurang M1 dikali A pindah ruas sama dengan T1. Ini adalah persamaan untuk benda pertama. Lanjut. Untuk benda yang kedua, karena benda satunya di bagian kiri turun, otomatis benda duanya pastinya naik karena ini lebih berat. Maka yang searah dengan percepatan itu T2, bukan W2. T2 arahnya ke atas karena yang kita tinjau adalah balok. Berarti T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali A. T2 bernilai positif karena searah dengan percepatan ya. Jadi dia di sini naik, di sini berputar, yang di sini turun. Nah, T2 sama dengan ini tinggal pindah ruas, maka kita dapatkan T2 sama dengan M2 kali A ditambah M2 kali G. Lanjut, masukkan kembali ke persamaan awal yang sudah kita dapat. T1 diganti dengan M1G dikurang M1A. Kemudian T2 kita ganti dengan M2A ditambah M2G. Sama dengan setengah MA. Ini dia. Nah, setelah kita lakukan operasi aljabarnya, yang G sama-sama dikumpulkan dengan G, ini negatif, masukkan ke dalam, hasilnya jadi negatif, negatif kali positif, negatif, makanya di sini negatif. Untuk yang M2A nilainya memang sudah negatif, M1A nilainya negatif. Kan agar hasilnya negatif, maka kalau di sini negatif, di sini harus positif. Ini hanya aljabar matematikanya saja, kita kumpulkan sesama G. Nantinya kita dapatkan bahwa percepatan adalah M1 dikurang M2 dikali G per setengah massa katrol ditambah M2 ditambah M1. Nah, jadi kumpulkan persamaan yang memiliki nilai yang sama. Misalnya ini sama-sama G dikumpulkan dengan sama-sama G. Kemudian contoh soalnya, nah untuk mencari percepatan ini bisa kita gunakan rumus instan yang tadi, atau kita juga bisa gunakan cara seperti yang di awal untuk mendapatkan rumusnya. Jadi kalau misalkan kita gunakan rumus instan yang tadi, harus hati-hati karena untuk percepatan di sini kan M2 dikurang M1. Nah, yang kita dapatkan tadi M1 kurang M2. Karena di sini yang lebih beratnya adalah M2, bukan M1, makanya terbalik. Nah, lebih baik kita perhatikan bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Kita mulai dari sigma torsi sama dengan I dikali alfa, yang bekerja pada katrolnya ada T1 dan dengan T2.
Karena T2 lebih berat, maka di bagian kanan dia jatuh, di bagian kiri dia naik. Berarti yang searah dengan percepatan adalah T2, makanya T2 yang lebih duluan. Kemudian kita lihat benda satu. Benda satunya naik, berarti yang searah dengan percepatan adalah T1, makanya T1 dikurang W1. Sedangkan pada benda 2, benda 2-nya turun. Yang searah dengan percepatan itu adalah W2, makanya di sini W2 dikurang T2. Cara mencari dan mendapatkan rumusnya sama, ikuti seperti cara yang sebelumnya, kita dapat bahwa percepatannya adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, silakan dicoba mengerjakan sendiri agar paham. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung melalui WhatsApp group atau secara pribadi. Nah, kemudian penerapan dari dinamika rotasi dan gerak lurus ini adalah benda yang menggelinding. Nah, menggelinding ini artinya dia memiliki gerak translasi atau gerak lurus, dia juga berputar. Jadi sembari dia berputar, dia juga berpindah posisi. Nah, untuk penerapan pada benda yang menggelinding ini, kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik, padahal di sini ada gaya gesekan yang menyebabkan bendanya berputar. Nah, di sini kita gunakan hukum kekalahan energi mekanik karena gaya gesekan di sini tidak menghambat. Dia hanya menyebabkan benda ini berputar pada porosnya tanpa menimbulkan energi lain, misalnya seperti energi panas. Nah, kita masukkan energi potensial di titik 1 akan sama dengan energi potensial di titik 2. Maaf, energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2. Energi mekanik merupakan penjumlahan energi potensial dan kinetik. Nah, di sini kenapa energi kinetik di titik 1-nya sama dengan 0? Karena dia mulainya dari keadaan diam. Kemudian, kenapa energi potensial, maaf di sini harusnya 2, energi potensial 2-nya bernilai 0 karena dia tidak berada pada ketinggian manapun. Jadi ingat ya, di sini harusnya 2, bukan 1. Kita masukkan di sini EP-nya MGH, EK-nya 0, makanya di sini tidak ada. Kemudian pada titik 2, EP-nya yang 0, EK-nya yang ada. Nah, di sini kenapa EK-nya 2? Karena dia bergerak rotasi dan translasi, maka harus kita masukkan kedua-duanya. MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. I momen inersia. KMR kuadrat. K ini merupakan konstanta yang dimiliki oleh masing-masing benda. Beda bendanya, K-nya juga beda. Sekarang kita anggap saja kita tidak tahu bendanya benda apa, maka kita anggap konstantanya sebesar K. Nah, kita lanjut. MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah setengah KMV kuadrat. Nah, kenapa di sini jadi V? Karena omega dikali R itu nilainya V. Karena omeganya 2, R-nya juga 2, maka jadinya V kuadrat. Kita dapatkan G dikali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah dalam kurung 1 ditambah K. Nah, di sini M-nya bisa kita coret. Ini GH, tinggal GH karena M-nya sudah dicoret. Setengah. Di sini sama-sama punya MV kuadrat. Nah, karena di sini dia sama-sama punya setengah, sama-sama punya M, sama-sama punya V kuadrat, boleh dikeluarkan. Setengah MV kuadrat berarti di sini tinggal 1, yang di sini tinggal K. Maka kecepatan untuk gerak benda yang menggelinding pada bidang miring sama dengan akar 2GH per 1 ditambah K. Nah, kemudian kita mau mencari percepatan benda yang menggelinding pada bidang miring. Kita tadi sudah tahu kecepatannya, sekarang kita cari percepatannya. Yang pertama kali, suatu benda pastinya memiliki gaya berat sebesar mg. Kemudian, karena geraknya arah sumbu X-nya ke kanan miring dan arah sumbu Y-nya ke atas miring, maka mg ini tidak bisa langsung kita gunakan, harus kita proyeksikan mengikuti gerakan si bola. Jadi di sini mg sin theta, di sini mg cos theta, di sini tetanya. Nah, ini sama dengan kemiringan terhadap tanah. Tetanya ini mg cos theta karena tepat berada di samping sudut.
Di sini MG sin theta karena berada di depan sudut. Kemudian antara bola dengan permukaan bidang miring bersentuhan, maka dia punya gaya normal. Karena ada sentuhan dan dia bisa bergerak menggelinding, pasti ada gaya yang menyebabkan dia berputar. Nah, gaya ini adalah gaya gesekan. Nah, kenapa bukan MG sin theta? Kenapa bukan MG? Kenapa bukan MG cos theta atau gaya normal? Karena semua gaya ini kalau kita perpanjang itu bertemunya nanti di poros. Kalau bertemu di poros artinya jari-jarinya bernilai 0, maka dia tidak menyumbang gerak rotasi. Oke, kita lanjut. Nah, di FY dia tidak bergerak, maka sigma FY sama dengan 0. Maka N dikurang MG cos theta sama dengan 0, N sama dengan MG cos theta. Kemudian kita lanjut ke sigma torsi sama dengan I kali alfa. Satu-satunya gaya yang menyebabkan benda ini berputar adalah gaya gesekan karena dia memiliki jarak tegak lurus dengan poros. Maka R dikali F gesekan sama dengan I dikali alfa. F gesekan sama dengan I dikali alfa per R. Maka F gesekan kita dapatkan I alfa per R kuadrat. Di sini harusnya R-nya masih tersisa 1 ya. Jadi R dikali F gesekan sama dengan I dikali alfa per R. Nah, di sini masih ada R, seharusnya maaf, tolong ditambahkan saja di catatannya. Ini ada R, di sini juga ada R, maka R-nya jadi 2. Kemudian I ini kita ganti dengan KMR kuadrat dikali A per R kuadrat. Di sini ada R, ini ada R, bisa dicoret, maka hasilnya F gesekan adalah K dikali M dikali A. Nah, kita lanjut ke sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa di sigma Fx sama dengan M dikali A? Karena dia bergerak translasi di sepanjang sumbu X. MG sin theta, yang gaya-gaya yang ada pada sumbu X itu adalah MG sin theta dan F gesekan. Kita masukkan di sini sama dengan M dikali A. MG sin theta dikurang KMA yang kita dapatkan dari sini sama dengan M kali A. Maka MG sin theta dikurang KMA sama dengan M kali A. MG sin theta dikurang K dikali M dikali A sama dengan M dikali A. M-nya bisa kita coret. Ini seharusnya tidak ada, tidak apa-apa, terlalu banyak. M-nya bisa kita coret, maka tinggalnya G sin theta sama dengan A ditambah K dikali A. Dan di sini kan tandanya negatif, pindah ruas jadinya positif. Nah, maka G sin theta sama dengan 1 ditambah K dikali A. Karena dua-duanya sama-sama memiliki A, maka A sama dengan G sin theta ditambah 1. G sin theta per 1 ditambah K. Nah, jadi percepatan untuk benda yang menggelinding bisa kita gunakan rumus G sin theta per 1 ditambah K. K ini tergantung bendanya. Konstanta inersia benda. Contoh, momen inersia bola 2/5, maka K-nya 2/5. Nah, contoh soal. Sebuah bola pejal memiliki massa 20 kg dan jari-jari 21 cm. Bola tersebut digelindingkan pada suatu bidang miring dengan sudut kemiringan 53. Nah, berarti θ-nya adalah 53. Maka percepatan, ingat tadi percepatan sama dengan G sin theta per 1 ditambah K. Nah, tinggal masukkan rumus, kita dapat A-nya 5,7. Nah, di sini ingat ya, untuk jari-jari satuannya harus dalam satuan internasional, yaitu dalam meter. Nah, ini tinggal masukkan angka, G jadi 10, θ-nya 53, sin 53 itu 0,8, 1 ditambah, nah di sini bola pejal itu K-nya 2/5, tinggal kita masukkan 1 ditambah 2/5 itu 7/5, masukkan di sini 5-nya naik ke atas, jadinya 5,7. Nah, jadi ini ada satu tugas, tolong dikerjakan di latihan, nanti hasilnya dikirim ke ibu melalui chat WA, itu dikumpulnya paling lambat Rabu minggu depan. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.